Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaman Uluya dari kelas 12 TKM 3. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan overhaul mesin transmisi Avanza. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan alat dan bahannya. Di sini ada untuk bahan, di sini ada mesin transmisi Avanza, dan untuk alat-alatnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsan Nur Hidayat dari kelas 12 TKM 3 akan melakukan pembongkaran transmisi Avanza manual. Untuk melakukan pembongkaran mesin transmisi Avanza manual, yang pertama dilepas yaitu lepas baut sensor speedometer dari housing extension menggunakan kunci T berukuran 10 mm. Untuk melepas sensor speedometer menggunakan obeng min didorong keluar. Kenapa sensor speedometer harus dibuka? Karena kalau tidak dibuka, si extension housing tidak akan bisa terlepas. Yang selanjutnya, lepas filler plug dan drain plug transmisi manual dari extension housing menggunakan kunci ring pas berukuran 24 mm. Yang selanjutnya, lepas 6 baut extension housing menggunakan kunci T berukuran 14 mm. Jika baut sudah terlepas, lalu lepas extension housingnya dan simpan di meja kerja. Selanjutnya, lepas magnet transmisi dari case transmisi. Lalu lepaskan slinger oli output shaft dari case transmisi. Selanjutnya, lepas 3 baut dan penahan bearing dari case transmisi menggunakan kunci T berukuran 12 mm. Selanjutnya, lepas 4 baut select inner lever, shaft, dan gasket dari case transmisi menggunakan kunci T berukuran 12 mm. Jika select lever shaft sudah terlepas, selanjutnya lepas poros penghalang mundur, cam penghalang mundur, dan pegas dari case transmisi menggunakan obeng magnet. Selanjutnya, lepas shift lever shaft sub assembly nomor 1 dan shift inner lever menggunakan pin punch dan palu. Lalu gunakan tang snap ring, lepas snap ring dari output shaft. Selanjutnya, gunakan kunci soket hexagon berukuran 6 mm, lepas baut hexagon shaft header, gear, dan gasket. Selanjutnya, lepas 8 baut dan bracket kabel dari case transmisi menggunakan kunci T berukuran 12 mm. Jika 8 baut di atas telah terlepas, lalu lepas 2 baut dari housing kopling.
sama menggunakan kunci T berukuran 12 mm. Jika semua baut telah terlepas, lepas cans transmisi dan dikotok menggunakan palu plastik. Selanjutnya, lepas output sub dan lepas needle roller bearing dan pegas gelombang dari input sub. Selanjutnya, lepas 3 baut penahan detent ball menggunakan kunci T berukuran 14 mm. Jika 3 baut telah terlepas, bawa shift detent spring dan shift detent ball dari housing kopling menggunakan obeng magnet. Selanjutnya, lepas gear sipok sub nomor 3 dan gear sipok nomor 3 dan release head. Gunakan pemukul pin dan palu, lepas dua slot thread spring pin. Selanjutnya, lepas gear sipok sub nomor 1, 2, 3, gear sipok nomor 1, 2, 3, dan release head. Lalu lepas pegas shift dari arm mundur sub assembly. Jika pegas dari shift arm mundur sudah terlepas, lepas 3 baut dan shift arm mundur sub assembly menggunakan kunci T berukuran 12 mm. Lalu lepas 2 shift interlock plate dari housing kopling dan lepas idle gear mundur. Selanjutnya, lepas 3 baut dan plat pengunci bearing menggunakan kunci T berukuran 12 mm. Setelah plat pengunci bearing terlepas, lepaskan input sub dan counter gear dari housing kopling. Setelah kita melakukan overhaul mesin transmisi Avanza manual, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran menggunakan Sigmat. Ada beberapa komponen yang akan kita ukur. Komponen pertama yaitu ada pegas kompresi shift detent ball. Yang kedua ada L-shift lever inner nomor 1. Yang ketiga ada select inner lever. Yang keempat ada gear shift head nomor 1. Yang kelima ada gear shift fork nomor 1.
Yang keenam ada gear shift head nomor 2. Yang ketujuh ada gear shift fork nomor 2. Yang kedelapan ada release head. Yang pertama yang akan kita ukur ada pegas kompresi shift detent ball. Untuk panjang bebas standar 40 mm. Untuk panjang bebas minimum 38,5 mm. Untuk hasil ukur 39,90 mm. Ketentuan masih standar. Untuk pengukuran yang kedua ada LC flapper inner nomor 1. Lebar standarnya 11,88 sampai 11,98 mm. Hasil ukur lebar dari L-ship 12 mm. Untuk celah standarnya 11,1 sampai 15,2 mm. Untuk hasil celah 15 mm. Untuk komponen ketiga yang akan kita ukur ada sledge inner lever. Lebar standarnya 14,88 sampai 14,98 mm. Lebar minimumnya 14,8 mm. Hasil ukur 14,04 mm. Untuk komponen keempat yang akan kita ukur ada gear shift head nomor 1. Celah standarnya 12,1 sampai 12,2 mm. Celah maksimumnya 12,3 mm. Hasil ukur 12,40 mm. Komponen kelima yang akan kita ukur ada gear shift fork nomor 1. Lebar standarnya 9,7 sampai 9,9 mm. Lebar maksimumnya 9,6 mm. Hasil ukur 9,82 mm. Selanjutnya, komponen keenam yang akan kita ukur yaitu ada gear shift head nomor 2. Celah standarnya 12,1 sampai 12,2 mm. Celah maksimumnya 12,3 mm. Hasil ukur celah 12,4 mm. Selanjutnya, komponen ketujuh yang akan kita ukur ada gear shift fork nomor 2. Lebar standarnya 6,7 sampai 6,9 mm. Lebar minimumnya 6,6 mm. Hasil ukur 6,78 mm. Komponen ke-8 yang akan kita ukur ada release head. Ada celah A dan celah B. Celah standar A 12,1 sampai 12,2 mm. Celah maksimum A 12,3 mm. Hasil ukur celah standar A 12,2 mm. Untuk standar celah B 15 mm. Celah maksimum B 15,1 mm. Untuk celah B hasil ukur 15,2 mm. Setelah kita melakukan pengukuran, selanjutnya kita melakukan pemasangan kembali. Yang pertama kita pasangkan yaitu input sub dan counter gear. Pasangnya harus secara bersamaan. Karena kalau tidak bersamaan, rata-rata itu tidak masuk. Setelah input sub dan counter gear terpasang, pasang plat pengunci bearing. Pasang plat pengunci bearing dengan 3 baut berukuran 12 mm.
Untuk mengencangkan tiga baut tersebut menggunakan kunci T berukuran 12 mm. Setelah tiga baut terpasang, selanjutnya pasang idle gear mundur sub assembly. Setelah idle gear mundur terpasang ke housing kopling, selanjutnya kita pasangkan shift interlock plate ke housing kopling. Pasang reverse shift arm sub assembly dengan tiga baut. Tiga baut tersebut berukuran 12 mm. Lalu untuk mengencangkan tiga baut tersebut menggunakan kunci T berukuran 12 mm. Pasang pegas ke shift arm mundur sub assembly. Setelah pegas terpasang, pasang gear shift fork sub nomor 2. Setelah terpasang, gunakan pemukul pin dan palu, pasangkan dua stored spring pin yang baru kegeser ke gear shift fork sub nomor 2. Gear shift fork sub nomor 2 terpasang. Lalu pasang gear shift fork sub nomor 1, gear shift fork nomor 1, dan gear shift head nomor 1. Selanjutnya, pasang gear shift fork sub nomor 3. Pasang gear shift fork sub nomor 3, release head nomor 3, dan gear shift fork nomor 3. Pasang masing-masing slotted spring pin ke gear shift fork sub nomor 1, 2, 3. Gunakan pemukul pin dan palu. Pasang 3 deton ball pegas dan gasket ke housing kopling dengan baut penahannya. Dan kencangkan baut penahannya menggunakan kunci T berukuran 14 mm.
Setelah 3 baut dikencangkan, selanjutnya pasang output sub. Pasangkan case transmisi ke housing kopling. Setelah case transmisi terpasang, pasangkan 8 bautnya. Untuk mengencangkannya menggunakan kunci T berukuran 12 mm. Setelah 8 baut di atas sudah dikeraskan, pasang 2 baut yang berada di housing kopling. Sama, bautnya berukuran 12 mm. Kencangkan kembali menggunakan kunci T berukuran 12 mm. Setelah semua baut terpasang, selanjutnya pasangkan snap ring ke output sub menggunakan tang snap ring. Selanjutnya pasangkan kunci soket heksagon 6 mm. Dan kencangkan menggunakan kunci L berukuran 6 mm. Setelah kunci soket heksagon terpasang, pasangkan si flapper sub assembly nomor 1. Gunakan pin sponge dan palu. Pasangkan slotted spring pin ke si flapper shaft nomor 1. Pasangkan poros penghalang mundur. Pasang pegas poros penghalang mundur, kem penghalang mundur ke dalam case transmisi. Pasangkan select lever sub assembly dan gasket dengan 4 baut berukuran 12 mm. Masukkan baut dengan tangan terlebih dahulu. Untuk mengencangkannya menggunakan kunci T berukuran 12 mm. Para clientes yang terima,
Setelah 4 baut slide trapper sub subassembly terpasang, pasang penahan bearing belakang output sub. Pasang penahan bearing belakang dengan 3 baut berukuran 12 mm. Kencangkan kembali menggunakan kunci T sama berukuran 12 mm. Selanjutnya, pasangkan slinger oli output sub. Setelah slinger oli output sub terpasang, pasangkan magnet transmisi. Pasangkan extension housing subassembly. Pasang extension housing dengan 6 baut. Pasangkan 6 baut yang berukuran 14 mm. Kencangkan baut menggunakan kunci T berukuran 14 mm. Setelah semua baut extension housing dikeraskan, pasangkan drain plug dan filler plug ke transmisi. Dan kencangkan menggunakan kunci ring pas berukuran 24 mm. Yang terakhir, pasangkan hole plug sensor speedometer dengan baut penahan ke extension housing. Bautnya berukuran 10 mm. Untuk mengencangkannya, menggunakan kunci T berukuran 10 mm. Setelah semua terpasang, rapihkan alat-alat. Jangan lupa bersihkan semua alat kembali sebelum disimpan. Oke, selesai sudah kita membuat video pembelajaran tentang pembongkaran, pemasangan, dan pembongkaran mesin transmisi Avanza manual. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun saat praktek ataupun saat saya berbicara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.